Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dari kelas MJ24B, NIM saya 2401063. Di sini saya ingin mereview dua artikel dengan satu kategori, yaitu penerapan etika pemasaran Islam dalam penggunaan digital marketing pada usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM. Nah, penulisnya yaitu Wulan Fitriah Hayatun Nufus dan kawan-kawannya. Terus juga dengan artikel yang kedua, yaitu digital marketing dan pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan produk Rabbani perspektif ekonomi Islam. Penulisnya yaitu Farida Arup Setiana dan Naufal Kurniawan. Langsung saja saya akan mereview artikel kategori penerapan etika pemasaran Islam dalam penggunaan digital marketing pada usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM. Setelah itu saya akan mereview artikel yaitu pentingnya digital marketing bagi UMKM di era industri 4.0, terutama dalam menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat yang serba digital. Penulis menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi seperti internet dan media sosial itu memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya. Terus juga ada selain aspek teknis, yaitu juga menekankan pentingnya menerapkan etika pemasaran Islam dalam strategi digital marketing seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan disebut mampu membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti UMKM tidak hanya bersaing secara bisnis, tapi juga menjaga aspek moral dan spiritual dalam aktivitas pemasaran. Setelah itu juga ada minimnya data empiris, yaitu konseptual akan lebih kuat disertai dengan data empiris dari studi kasus UMKM di Indonesia. Yang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika Islam secara nyata dalam digital marketing. Setelah itu juga ada kurangnya tantangan dan sosial. Tidak banyak dibahas kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam penerapan etika pemasaran Islam di ranah digital. Misalnya itu kayak keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman etika digital, dan juga atau tantangan dalam menjaga transparansi secara online. Setelah itu ada repetisi ide, yaitu beberapa poin seperti kejujuran dalam deskripsi produk dan pentingnya transparansi diulang lebih dari satu kali tanpa pengembangan ide yang baru. Juga ada tambahkan studi kasus nyata, kayak misalnya studi tentang UMKM berbasis syariah yang sukses membangun kepercayaan pelanggan melalui Instagram atau marketplace berbasis etika. Setelah itu juga ada bahas perbandingan dengan etika pemasaran konvensional. Dengan membandingkan pemasaran Islam dan pemasaran modern sekuler, itu pembaca bisa melihat keunikan serta keunggulan pendekatan Islami. Dan juga ada tampilkan visual atau infografiknya, yaitu ada tantangan prinsip-prinsip etika pemasaran Islam dan aplikasinya dalam platform digital kayak media sosial, e-commerce, juga email akan memperkaya penyampaian isinya. Setelah itu juga ada bahan menyeluruh atau dan track struktur. Itu mengidentifikasi 5 tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam konteks digital marketing berbasis etika Islam, dari tantangan pasar global hingga sumber daya manusia. Terus juga penjelasannya cukup mendalam dan menunjukkan pemahaman menyeluruh atas konteks digital UMKM. Juga ada kontekstual dengan realitas UMKM di Indonesia. Penulis secara tepat menyoroti keterbatasan SDM, latar belakang pendidikan pengusaha UMKM, serta tantangan adaptasi teknologi yang memang sangat relevan dengan kondisi lapangan di Indonesia. Setelah itu juga ada solusi yang relevan dan aplikatif. Solusi yang ditawarkan bersifat realistis itu seperti pelatihan SDM, peneguhan etika pribadi, dan adaptasi inovatif yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam. Terus juga pendekatannya bersifat komprehensif dan solutif, bukan hanya normatif. Setelah itu juga ada minim dukungan data dan studi kasus nyata. Jadi contohnya itu kayak konkret atau data empiris tentang UMKM yang telah menghadapi atau berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga argumennya bersifat umum dan teoritis. Terus juga ada kurangnya menyoroti aspek teknologi secara spesifik. Meskipun berbicara dalam konteks digital, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai platformnya digital mana yang paling sering menghadirkan tantangan etika seperti marketplace, media sosial, atau iklan yang berbayar.
Setelah itu juga ada beberapa kalimat redundan, yaitu terdapat beberapa bagian yang berulang dan menyatakan pentingnya etika dan tanggung jawab tanpa pengembangan ide yang baru sehingga bisa dibuat lebih ringkas dan fokus. Kesimpulannya yaitu merupakan isu penting baik bagi usaha besar maupun kecil dalam penerapan proses bisnis. Nah, nilai moral dalam bisnis bisa bersifat individual atau komunitas etika yang baik membawa dan memberikan nilai positif bagi bisnis yang bersangkutan. Berbagai perilaku etis yang dikembangkan oleh pelaku usaha akan membawa mereka menjadi pemenang dalam memperjuangkan kehidupan baru yang penuh harapan bagi konsumen dan pemasaran. Beserta pula bahwa akan tercapai obsesi konsumen dan etika pemasaran yang selama ini menjadi impian bisnis di era digital ini sudah seharusnya merupakan babak baru bagi konsumen dan pemasar dalam mengurangi interaksi bisnis bersama menjadi partner dalam bisnis. Nah, bukan bisnis bagi partner. Dengan demikian bisa diperkirakan bahwa kita semua akan mencapai harapan baru dan keinginan yang lebih baik di masa mendatang. Setelah itu saya akan mereview artikel yang kedua, yaitu digital marketing dan pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan produk Rabbani perspektif ekonomi Islam. Penulisnya yaitu Farida Arum Setiana dan Novel Kurniawan. Nah, artikel ini membahas topik yang sangat relevan dan aktual. Nah, yaitu digital marketing dalam konteks e-commerce dan hubungannya dengan penjualan produk fashion muslim. Nah, di Indonesia, penekanan pada ekonomi digital dan Instagram integrasinya dengan ekonomi Islam membuat topik dari ini semakin kontekstual, khususnya di Indonesia dan yang mayoritasnya penduduknya adalah muslim. Nah, latar belakang memaparkan latar belakang dengan cukup komprehensif, mulai dari globalisasi, e-commerce, pertumbuhan digital, ekonomi, hingga data statistik perkembangan strategi e-commerce di Indonesia. Ini memperkuat urgensi topik yang diangkat. Setelah itu juga ada konteks lokal yang spesifik. Nah, pemilihan objek studi yaitu toko Rabbani di Banjarnegara memberikan fokus lokal yang jelas dan memungkinkan pembaca memahami implementasi digital marketing di daerah, bukan hanya di kota besar. Juga ada integrasi perspektif ekonomi Islam, yaitu mengaitkan strategi pemasaran digital dengan prinsip-prinsip syariah, menambahkan kedalaman. Itu juga kajiannya tidak hanya teknis tapi juga normatif dan religius. Nah, setelah itu juga ada struktur tulisan. Nah, pendahuluan terlalu panjang dan berisi banyak topik yang bisa dipisah menjadi sub-sub tersendiri, seperti kayak perkembangan e-commerce, nah secara global, kondisi Indonesia, peran digital marketing. Nah, dan perusahaan Rabbani. Pemisahan ini akan membantu pembaca memahami alur dengan lebih jelas. Terus juga ada redundansi, ada beberapa pengulangan, misalnya kayak penyebutan brand Zalora ada 2 kali dalam daftar e-commerce. Itu pengulangan seperti ini perlu dikurangi untuk menjaga kefokusannya. Terus juga ada kurang fokus pada objek studi. Meskipun Rabbani disebut sebagai objek studi, nah bagian awal artikel terlalu dominan dengan paparan umum tentang e-commerce. Sebaiknya diperkuat porsi yang membahas studi kasus Rabbani, nah terutama aspek digital marketing dan integrasinya dengan nilai-nilai Islam. Terus juga ada kurangnya paparan teoritis. Nah, referensi teori terkait digital marketing ini masih minim. Nah, dijelaskan secara mendalam akan lebih baik jika penulis menambahkan model atau kerangka teoritis pemasaran digital serta teori ekonomi Islam yang digunakan sebagai landasan analisis. Nah, hasil statistik yang kuat, artikel menyampaikan data statistik yang mendukung hipotesis secara tepat seperti nilai signifikansi, yaitu value-nya 0,000 atau dengan 0,05. Nah, nilai T itu digantung dengan 6,547 dan perbandingannya dengan T tabel itu 1,988. Nah, ini menunjukkan bahwa digital marketing memang memiliki pengaruh signifikan yaitu terhadap penjualan interpretasi konvensi. Nah, penjelasan
Ini mengenai standar DZ itu konveken yaitu beta 0,374 dan koefisiensi regresi itu 0,379. Nah, cukup baik dan membantu membaca memahami sejauh mana pengaruh digital marketing terhadap penjualan. Nah, penjelasan strategi digital marketing ini disebutkan bahwa strategi digital marketing Rabani meliputi website, SEM, media sosial, video marketing, dan iklan online. Ini memberikan gambaran konkret tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan utama dalam ekonomi Islam seperti maisir, jazar, riba, istighfar, serta pelanggan terhadap transaksi haram dan kezaliman. Ini menunjukkan bahwa digital marketing Rabani telah berusaha dijalankan sesuai syariat Islam. Nah, kesesuaian berarti dengan nilai Islam adanya penjelasan bahwa tokoh Rabani tidak melakukan praktik terlarang, memberikan keyakinan bahwa bisnis dijalankan secara etis. Ini bisa menjadi contoh penerapan bisnis Islam di era digital, bahwa yang religius ini dan normatif ini menunjukkan nuansa keagamaan yang kuat. Nah, itu juga sejalan dengan konteks ekonomi Islam. Ungkapan seperti dijalankan berdasarkan syariat Islam, dan dalam hal ini tokoh Rabani terbebas dari memperkuat kredibilitas etika bisnis Rabani. Juga, setelah itu kesimpulan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh Rabani Banjarnegara telah menerapkan strategi digital marketing yang berdasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari tidak adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam seperti riba, ikhtiar, gahar, misyir, haram, dan zalim secara kuantitas. Analisis penelitian ini juga menyimpulkan bahwa strategi digital marketing yang dilakukan oleh tokoh Rabani Banjarnegara berpengaruh positif signifikan terhadap penjualan produk Rabani, yakni sebesar 37,9%, sedangkan 62,1% ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.